Deddy Mulyadi menyentil Andi Malinda Putri Utami atau yang akrab dipanggil Linda di peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut sempat mewawancarai Linda yang mengaku kesurupan arwah Vina dan menyebut bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Di depan muka persidangan, Deddy Mulyadi tak mempercayai kesaksian Linda yang dialaminya saat kesurupan. Menurut Deddy, orang yang mudah kesurupan lantaran disebabkan memiliki kelemahan mental dalam dirinya. Awalnya, Deddy mengatakan bahwa kakak Vina, Marliana, sempat merekam Linda saat kesurupan. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Ibtu Rudiana. Ada dugaan rekaman itu menjadi pelecut Ibtu Rudiana untuk menangkapi para pelaku dan merekayasa kasus. Nah, dari rekaman itu, kesurupan itu menunjukkan bahwa Vina itu meninggal bukan karena kecelakaan tapi karena dibunuh dan menyebut nama orang. Nyebutnya nama Egy, ujar Deddy di depan sidang. Namun, Deddy Mulyadi tak percaya dengan kesaksian Linda. Dari sisi sains dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang lemah dalam mental. Ia pun sempat melontarkan guyonan, tak mungkin arwah bisa dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Saya tidak percaya pada kesurupan, karena ruhnya tidak bisa dihadirkan di pengadilan, ujar Deddy. Guyonan Deddy kemudian disambut dengan tawa tim kuasa hukum di ruang sidang. Sebelumnya mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI tersebut pernah menyampaikan bahwa selama ini publik terkecoh dengan Linda. Linda adalah sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan. Dalam kesurupan itu, Linda menyebut bahwa pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh 11 orang. Kita hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda, kata Deddy dalam video di Instagramnya, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Video Linda kesurupan yang direkam kakak Vina itu kemudian diserahkan kepada Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Ia pun mengajak masyarakat yang rata-rata sudah berpendidikan untuk tidak terkecoh dengan kesurupan itu. Di sisi lain, Deddy juga meyakini bahwa para terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara sebenarnya tidak bersalah. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egy alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan akhirnya dinyatakan bebas dari tersangka oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang lisan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu, ada polisi yang bawa sendal Heger. Semua ditabokin.
Ya akhirnya sampai remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau basem saya, itu yang ngetrum saya Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Wah, saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam masih ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang punya. Jadi ya udah tahu, bilang apa, dia nurut. Masih terasa trauma. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang. Kalau saya bohong. Mau lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Uang anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi 20 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Belum tahu. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Apa sih saya? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Egy, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan Bang. Ya di pendidikan, masa kepentingan Walaupun wartawan? Saya sangat mudah, anak saya dibongkar lagi, menurut anak tidak tenang, mungkin saya menyusul. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya masih di sekitar. Intinya Bapak setuju dibongkar itu tidak untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan Bapak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Terkait buat terkait Ya. yang katanya Secara mengejutkan, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum Vina Cirebon, tiba-tiba menggelar konferensi pers di tengah sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris menghadirkan Ibtu Rudiana di dalam konferensi pers tersebut. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menilai konferensi pers yang dilakukan Hotman Paris dan Ibtu Rudiana seharusnya ditunda dan tidak membuat fokus publik melihat kasus ini secara baik terbelah. Ia menyinggung soal pentingnya etika hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hotman Paris dan Ibtu Rudiana. Menurut Oegroseno, adanya konferensi pers tersebut seolah ingin mengalihkan fokus publik terhadap sidang PK Saka Tatal. Ia pun menilai seolah-olah konferensi pers tersebut layaknya 2 pertandingan olahraga yang berlangsung di hari yang sama. Seharusnya publik fokus terhadap sidang PK Saka Tatal demi mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi di kasus Vina Cirebon. Ia juga menyoroti Ibtu Rudiana yang tersenyum hingga tertawa di tengah sidang PK Saka Tatal, yang diduga tidak bersalah dalam kasus tersebut. Melihat kondisi tersebut, Oegroseno mengaku sedih lantaran antara 2 kubu, Ibtu Rudiana dan para terpidana, seolah hanya perang beradu keterangan tanpa bukti kuat lainnya.
Oegroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Oegroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Oegroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Dedi Mulyadi, seperti mau menangis ketika bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, 31 Juli 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut tak kuasa berbicara sehingga berhenti sejenak ketika salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengajukan pertanyaan kepada Dedi di muka persidangan. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis titik ketidakadilan itu apa yang Bapak dapatkan, tanya Farhad Abbas dalam sebuah sesi tanya jawab oleh Dedi. Dedi mengatakan segala temuan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon telah disajikan di channel YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, siapapun yang punya hati, termasuk penyidik, pasti melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Tanya Farhad. Pernah, jawab Dedi. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad. Pertanyaan ini menggugah hati Dedi Mulyadi. Nilai-nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan, saudara Saka Tatal pada usia remaja. Dedi Mulyadi tiba-tiba berhenti berbicara. Ia tak sanggup meneruskan bicaranya. Ada sesuatu yang membuat dirinya terenyuh. Terlihat Dedi Mulyadi sempat menunduk serta memegang hidungnya. Ia kemudian mendongak, matanya menatap ke arah atas. Dedi lalu melanjutkan bicaranya. Raut wajah Farhad Abbas turut emosional melihat Dedi Mulyadi. Tidak bisa menikmati masa remaja, ujar Dedi dengan nada bergetar. Dedi berhenti lagi bicara untuk mengatur emosinya. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, melewati tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dialami. Dan yang saya kagumi adalah, setelah bebas, dia menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh, pungkasnya. Kemudian hari ini, katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Pak. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan, di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara, karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti nohum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Pak. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi.
Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada Pak, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita lakukan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Ling Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang, tiga-tiganya. Ntar akan tercapai dong jadi gubernur. Dedi Mulyadi menyentil Andi Malinda Putri Utami atau yang akrab dipanggil Linda di peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut sempat mewawancarai Linda yang mengaku kesurupan arwah Vina dan menyebut bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Di depan muka persidangan, Dedi Mulyadi tak mempercayai kesaksian Linda yang dialaminya saat kesurupan. Menurut Dedi, orang yang mudah kesurupan lantaran disebabkan memiliki kelemahan mental dalam dirinya. Awalnya, Dedi mengatakan bahwa kakak Vina, Marliana, sempat merekam Linda saat kesurupan. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Ibtu Rudiana. Ada dugaan rekaman itu menjadi pelecut Ibtu Rudiana untuk menangkapi para pelaku dan merekayasa kasus. Nah, dari rekaman itu, kesurupan itu menunjukkan bahwa Vina itu meninggal bukan karena kecelakaan tapi karena dibunuh dan menyebut nama orang. Nyebutnya nama Egi, ujar Dedi di depan sidang. Namun, Dedi Mulyadi tak percaya dengan kesaksian Linda. Dari sisi sains dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang lemah dalam mental. Ia pun sempat melontarkan guyonan, tak mungkin arwah bisa dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Saya tidak percaya pada kesurupan, karena ruhnya tidak bisa dihadirkan di pengadilan, ujar Dedi. Guyonan Dedi kemudian disambut dengan tawa tim kuasa hukum di ruang sidang. Sebelumnya mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI tersebut pernah menyampaikan bahwa selama ini publik terkecoh dengan Linda. Linda adalah sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan. Dalam kesurupan itu, Linda menyebut bahwa pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh 11 orang. Kita hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda, kata Dedi dalam video di Instagramnya, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Video Linda kesurupan yang direkam kakak Vina itu kemudian diserahkan kepada Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Ia pun mengajak masyarakat yang rata-rata sudah berpendidikan untuk tidak terkecoh dengan kesurupan itu. Di sisi lain, Dedi juga meyakini bahwa para terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara sebenarnya tidak bersalah. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup.
Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan akhirnya dinyatakan bebas dari tersangka oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak. Sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada... Gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek, Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, kenal saya, orang 2 itu, Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun, itu paling kejam, itu yang mau balas saya, itu yang ngetrub saya, Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Malah saya bukan maling, itu masih kecil, Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan, Pak. Semuanya, Pak, ngalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya, dibilangnya hoax. Saya yang ngerasain sendiri, sakit, Pak. Dulu saya emang ya, Pak, bukan orang muda. Tadi ya udah tahu, bilang apa, ya nurut. Masih terasa trauma. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egi masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya ngomong. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Uang anak saya di mayat kecelakaan. Itu 22.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas usaha. Kalau misalnya penyidik curiga nih,
dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan Pak. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat mudah anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyusul. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan Bapak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Terkait Ya. yang katanya Secara mengejutkan, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum Vina Cirebon, tiba-tiba menggelar konferensi pers di tengah sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris menghadirkan Ibtu Rudiana di dalam konferensi pers tersebut. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menilai konferensi pers yang dilakukan Hotman Paris dan Ibtu Rudiana seharusnya ditunda dan tidak membuat fokus publik melihat kasus ini secara baik terbelah. Ia menyinggung soal pentingnya etika hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hotman Paris dan Ibtu Rudiana. Menurut Oegroseno, adanya konferensi pers tersebut seolah ingin mengalihkan fokus publik terhadap sidang PK Saka Tatal. Ia pun menilai seolah-olah konferensi pers tersebut layaknya dua pertandingan olahraga yang berlangsung di hari yang sama. Seharusnya publik fokus terhadap sidang PK Saka Tatal demi mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi di kasus Vina Cirebon. Ia juga menyoroti Ibtu Rudiana yang tersenyum hingga tertawa di tengah sidang PK Saka Tatal yang diduga tidak bersalah dalam kasus tersebut. Melihat kondisi tersebut, Oegroseno mengaku sedih lantaran antara dua kubu, Ibtu Rudiana dan para terpidana, seolah hanya perang beradu keterangan tanpa bukti kuat lainnya. Oegroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Oegroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Oegroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Dedi Mulyadi, seperti mau menangis ketika bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, 31 Juli 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut tak kuasa berbicara sehingga berhenti sejenak ketika salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengajukan pertanyaan kepada Dedi di muka persidangan. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis titik ketidakadilan itu apa yang Bapak dapatkan, tanya Farhad Abbas dalam sebuah sesi tanya jawab oleh Dedi. Dedi mengatakan segala temuan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon telah disajikan di channel YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, siapapun yang punya hati, termasuk penyidik, pasti melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Tanya Farhad. Pernah, jawab Dedi. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad. Pertanyaan ini menggugah hati Dedi Mulyadi. Nilai-nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan, saudara Saka Tatal pada usia remaja. Dedi Mulyadi tiba-tiba berhenti berbicara. Ia tak sanggup meneruskan bicaranya. Ada sesuatu yang membuat dirinya terenyuh. Terlihat Dedi Mulyadi sempat menunduk serta memegang hidungnya. Ia kemudian mendongak, matanya menatap ke arah atas. Dedi lalu melanjutkan bicaranya. Raut wajah Farhad Abbas turut emosional melihat Dedi Mulyadi. Tidak bisa, menikmati masa remaja, ujar Dedi dengan nada bergetar. Dedi berhenti lagi bicara untuk mengatur emosinya. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, melewati tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dialami. Dan yang saya kagumi adalah, setelah bebas, dia menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh, pungkasnya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya.
Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya. Oke. Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nokum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenal lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang. Ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya. Oke? Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah bang, tiga-tiganya. Ntar akan tercapai dong jadi gubernur. Dedi Mulyadi menyentil Andi Malinda Putri Utami atau yang akrab dipanggil Linda di peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut sempat mewawancarai Linda yang mengaku kesurupan arwah Vina dan menyebut bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Di depan muka persidangan, Dedi Mulyadi tak mempercayai kesaksian Linda yang dialaminya saat kesurupan. Menurut Dedi, orang yang mudah kesurupan lantaran disebabkan memiliki kelemahan mental dalam dirinya. Awalnya, Dedi mengatakan bahwa kakak Vina, Marliana, sempat merekam Linda saat kesurupan. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Ibtu Rudiana. Ada dugaan rekaman itu menjadi pelecut Ibtu Rudiana untuk menangkapi para pelaku dan merekayasa kasus. Nah, dari rekaman itu, kesurupan itu menunjukkan bahwa
Vina itu meninggal bukan karena kecelakaan tapi karena dibunuh dan menyebut nama orang. Nyebutnya nama Egy, ujar Dedi di depan sidang. Namun, Dedi Mulyadi tak percaya dengan kesaksian Linda. Dari sisi sains dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang lemah dalam mental. Ia pun sempat melontarkan guyonan, tak mungkin arwah bisa dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Saya tidak percaya pada kesurupan, karena ruhnya tidak bisa dihadirkan di pengadilan, ujar Dedi. Guyonan Dedi kemudian disambut dengan tawa tim kuasa hukum di ruang sidang. Sebelumnya mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI tersebut pernah menyampaikan bahwa selama ini publik terkecoh dengan Linda. Linda adalah sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan. Dalam kesurupan itu, Linda menyebut bahwa pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh 11 orang. Kita hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda, kata Dedi dalam video di Instagramnya, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Video Linda kesurupan yang direkam kakak Vina itu kemudian diserahkan kepada Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Ia pun mengajak masyarakat yang rata-rata sudah berpendidikan untuk tidak terkecoh dengan kesurupan itu. Di sisi lain, Dedi juga meyakini bahwa para terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara sebenarnya tidak bersalah. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egy alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan akhirnya dinyatakan bebas dari tersangka oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk tuh. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu, ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek, Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang 2 itu, Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang ngetrum saya, Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener
sama Bang Jaka itu jam 4:30 saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Malah saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang muda. Tadi ya udah tahu, bilang apa, ya nurut. Masih terasa trauma. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang, kalau saya bohong. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Uang anak saya bukan mayat kecelakaan. Itu udah 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri saya. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Egy, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan Bang. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya masih di sini. Intinya Bapak setuju dibongkar itu tidak untuk pendidikan, setuju? Kalau buat penyidikan Bapak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Terkait Ya. yang katanya Secara mengejutkan, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum Vina Cirebon, tiba-tiba menggelar konferensi pers di tengah sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris menghadirkan Ibtu Rudiana di dalam konferensi pers tersebut. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menilai konferensi pers yang dilakukan Hotman Paris dan Ibtu Rudiana seharusnya ditunda dan tidak membuat fokus publik melihat kasus ini secara baik terbelah. Ia menyinggung soal pentingnya etika hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hotman Paris dan Ibtu Rudiana. Menurut Oegroseno, adanya konferensi pers tersebut seolah ingin mengalihkan fokus publik terhadap sidang PK Saka Tatal. Ia pun menilai seolah-olah konferensi pers tersebut layaknya 2 pertandingan olahraga yang berlangsung di hari yang sama. Seharusnya publik fokus terhadap sidang PK Saka Tatal demi mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi di kasus Vina Cirebon. Ia juga menyoroti Ibtu Rudiana yang tersenyum hingga tertawa di tengah sidang PK Saka Tatal, yang diduga tidak bersalah dalam kasus tersebut. Melihat kondisi tersebut, Oegroseno mengaku sedih lantaran antara 2 kubu, Ibtu Rudiana dan para terpidana, seolah hanya perang beradu keterangan tanpa bukti kuat lainnya. Oegroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Oegroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Oegroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Deddy Mulyadi, seperti mau menangis ketika bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, 31 Juli 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut tak kuasa berbicara sehingga berhenti sejenak ketika salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengajukan pertanyaan kepada Deddy di muka persidangan.
Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Ketidakadilan itu apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad Abbas dalam sebuah sesi tanya jawab oleh Dedi. Dedi mengatakan segala temuan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon telah disajikan di channel YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, siapapun yang punya hati, termasuk penyidik, pasti melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Tanya Farhad. Pernah, jawab Dedi. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad. Pertanyaan ini menggugah hati Dedi Mulyadi. Nilai-nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan, saudara Saka Tatal pada usia remaja. Dedi Mulyadi tiba-tiba berhenti berbicara. Ia tak sanggup meneruskan bicaranya. Ada sesuatu yang membuat dirinya terenyuh. Terlihat Dedi Mulyadi sempat menunduk serta memegang hidungnya. Ia kemudian mendongak, matanya menatap ke arah atas. Dedi lalu melanjutkan bicaranya. Raut wajah Farhad Abbas turut emosional melihat Dedi Mulyadi. Tidak bisa menikmati masa remaja, ujar Dedi dengan nada bergetar. Dedi berhenti lagi bicara untuk mengatur emosinya. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, melewati tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dialami. Dan yang saya kagumi adalah, setelah bebas, dia menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh, pungkasnya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti nokum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenalan sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP
11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita lakukan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Ling Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah bang, tiga-tiganya. Ntar kan tercapai dong jadi gubernur. Dedi Mulyadi menyentil Andi Malinda Putri Utami atau yang akrab dipanggil Linda di peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut sempat mewawancarai Linda yang mengaku kesurupan arwah Vina dan menyebut bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Di depan muka persidangan, Dedi Mulyadi tak mempercayai kesaksian Linda yang dialaminya saat kesurupan. Menurut Dedi, orang yang mudah kesurupan lantaran disebabkan memiliki kelemahan mental dalam dirinya. Awalnya, Dedi mengatakan bahwa kakak Vina, Marliana, sempat merekam Linda saat kesurupan. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Ibtu Rudiana. Ada dugaan rekaman itu menjadi pelecut Ibtu Rudiana untuk menangkapi para pelaku dan merekayasa kasus. Nah, dari rekaman itu, kesurupan itu menunjukkan bahwa Vina itu meninggal bukan karena kecelakaan tapi karena dibunuh dan menyebut nama orang. Nyebutnya nama Egi, ujar Dedi di depan sidang. Namun, Dedi Mulyadi tak percaya dengan kesaksian Linda. Dari sisi sains dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang lemah dalam mental. Ia pun sempat melontarkan guyonan, tak mungkin arwah bisa dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Saya tidak percaya pada kesurupan, karena ruhnya tidak bisa dihadirkan di pengadilan, ujar Dedi. Guyonan Dedi kemudian disambut dengan tawa tim kuasa hukum di ruang sidang. Sebelumnya mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI tersebut pernah menyampaikan bahwa selama ini publik terkecoh dengan Linda. Linda adalah sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan. Dalam kesurupan itu, Linda menyebut bahwa pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh 11 orang. Kita hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda, kata Dedi dalam video di Instagramnya, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Video Linda kesurupan yang direkam kakak Vina itu kemudian diserahkan kepada Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Ia pun mengajak masyarakat yang rata-rata sudah berpendidikan untuk tidak terkecoh dengan kesurupan itu. Di sisi lain, Dedi juga meyakini bahwa para terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara sebenarnya tidak bersalah. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan akhirnya dinyatakan bebas dari tersangka oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan. Kemudian,
Perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak, padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang pisan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk tuh. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang ngetrem saya Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Orang saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dibilang maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, ngalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang muda. Tadi yang udah tahu, bilang apa, ya nurut. Masih terasa trauma. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egi masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang. Kalau saya bohong. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Uang anak saya bukan mayat sebelum kecelakaan. Itu udah 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Belum tahu. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas saya. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan Pak. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyusul. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan Bapak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Terkait Ya. yang katanya Secara mengejutkan, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum Vina Cirebon, tiba-tiba menggelar konferensi pers di tengah sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris menghadirkan Ibtu Rudiana di dalam konferensi pers tersebut.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menilai konferensi pers yang dilakukan Hotman Paris dan Ibtu Rudiana seharusnya ditunda dan tidak membuat fokus publik melihat kasus ini secara baik terbelah. Ia menyinggung soal pentingnya etika hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hotman Paris dan Ibtu Rudiana. Menurut Oegroseno, adanya konferensi pers tersebut seolah ingin mengalihkan fokus publik terhadap sidang PK Saka Tatal. Ia pun menilai seolah-olah konferensi pers tersebut layaknya dua pertandingan olahraga yang berlangsung di hari yang sama. Seharusnya publik fokus terhadap sidang PK Saka Tatal demi mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi di kasus Vina Cirebon. Ia juga menyoroti Ibtu Rudiana yang tersenyum hingga tertawa di tengah sidang PK Saka Tatal yang diduga tidak bersalah dalam kasus tersebut. Melihat kondisi tersebut, Oegroseno mengaku sedih lantaran antara dua kubu, Ibtu Rudiana dan para terpidana, seolah hanya perang beradu keterangan tanpa bukti kuat lainnya. Oegroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Oegroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Oegroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Deddy Mulyadi, seperti mau menangis ketika bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, 31 Juli 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut tak kuasa berbicara sehingga berhenti sejenak ketika salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengajukan pertanyaan kepada Deddy di muka persidangan. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis titik ketidakadilan itu apa yang Bapak dapatkan, tanya Farhad Abbas dalam sebuah sesi tanya jawab oleh Deddy. Deddy mengatakan segala temuan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon telah disajikan di channel YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, siapapun yang punya hati, termasuk penyidik, pasti melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Tanya Farhad. Pernah, jawab Deddy. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad. Pertanyaan ini menggugah hati Deddy Mulyadi. Nilai-nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan, saudara Saka Tatal pada usia remaja. Deddy Mulyadi tiba-tiba berhenti berbicara. Ia tak sanggup meneruskan bicaranya. Ada sesuatu yang membuat dirinya terenyuh. Terlihat Deddy Mulyadi sempat menunduk serta memegang hidungnya. Ia kemudian mendongak, matanya menatap ke arah atas. Deddy lalu melanjutkan bicaranya. Raut wajah Farhad Abbas turut emosional melihat Deddy Mulyadi. Tidak bisa, menikmati masa remaja, ujar Deddy dengan nada bergetar. Deddy berhenti lagi bicara untuk mengatur emosinya. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, melewati tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dialami. Dan yang saya kagumi adalah, setelah bebas, dia menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh, pungkasnya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti nohum tidak ada,
tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya digebuk begini jatuh ya bisa kenalah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti siapa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Ling Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang, tiga-tiganya. Ntar akan tercapai dong jadi gubernur. Dedi Mulyadi menyentil Andi Malinda Putri Utami atau yang akrab dipanggil Linda di peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut sempat mewawancarai Linda yang mengaku kesurupan arwah Vina dan menyebut bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Di depan muka persidangan, Dedi Mulyadi tak mempercayai kesaksian Linda yang dialaminya saat kesurupan. Menurut Dedi, orang yang mudah kesurupan lantaran disebabkan memiliki kelemahan mental dalam dirinya. Awalnya, Dedi mengatakan bahwa kakak Vina, Marliana, sempat merekam Linda saat kesurupan. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Ibtu Rudiana. Ada dugaan rekaman itu menjadi pelecut Ibtu Rudiana untuk menangkapi para pelaku dan merekayasa kasus. Nah, dari rekaman itu, kesurupan itu menunjukkan bahwa Vina itu meninggal bukan karena kecelakaan tapi karena dibunuh dan menyebut nama orang. Nyebutnya nama Egi, ujar Dedi di depan sidang. Namun, Dedi Mulyadi tak percaya dengan kesaksian Linda. Dari sisi sains dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang lemah dalam mental. Ia pun sempat melontarkan guyonan, tak mungkin arwah bisa dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Saya tidak percaya pada kesurupan, karena ruhnya tidak bisa dihadirkan di pengadilan, ujar Dedi. Guyonan Dedi kemudian disambut dengan tawa tim kuasa hukum di ruang sidang. Sebelumnya mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI tersebut pernah menyampaikan bahwa selama ini publik terkecoh dengan Linda. Linda adalah sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan. Dalam kesurupan itu, Linda menyebut bahwa pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh 11 orang.
Kita hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda, kata Dedi dalam video di Instagramnya, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Video Linda kesurupan yang direkam kakak Vina itu kemudian diserahkan kepada Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Ia pun mengajak masyarakat yang rata-rata sudah berpendidikan untuk tidak terkecoh dengan kesurupan itu. Di sisi lain, Dedi juga meyakini bahwa para terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara sebenarnya tidak bersalah. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan akhirnya dinyatakan bebas dari tersangka oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang pisan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu, ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek, Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang 2 itu, Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang nyetrum saya, Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke Atakwa itu, ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong, itu maling. Orang saya bukan maling, itu masih kecil, Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dibilang maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan, Pak. Semuanya, Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit, Pak. Dulu saya emang ya, Pak, bukan orang muda. Tadi yang udah tahu, bilang apa, ya nurut. Masih terasa trauma.
Kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya ngomong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Memang anak saya bukan mayat kecelakaan. Itu udah 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Belum tahu. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas usaha. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Egy, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan, Bang. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya masih di sekitar. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat penyidikan, Bapak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Terkait Ya. yang katanya Secara mengejutkan, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum Vina Cirebon, tiba-tiba menggelar konferensi pers di tengah sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris menghadirkan Ibtu Rudiana di dalam konferensi pers tersebut. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menilai konferensi pers yang dilakukan Hotman Paris dan Ibtu Rudiana seharusnya ditunda dan tidak membuat fokus publik melihat kasus ini secara baik terbelah. Ia menyinggung soal pentingnya etika hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hotman Paris dan Ibtu Rudiana. Menurut Oegroseno, adanya konferensi pers tersebut seolah ingin mengalihkan fokus publik terhadap sidang PK Saka Tatal. Ia pun menilai seolah-olah konferensi pers tersebut layaknya dua pertandingan olahraga yang berlangsung di hari yang sama. Seharusnya publik fokus terhadap sidang PK Saka Tatal demi mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi di kasus Vina Cirebon. Ia juga menyoroti Ibtu Rudiana yang tersenyum hingga tertawa di tengah sidang PK Saka Tatal yang diduga tidak bersalah dalam kasus tersebut. Melihat kondisi tersebut, Oegroseno mengaku sedih lantaran antara dua kubu, Ibtu Rudiana dan para terpidana, seolah hanya perang beradu keterangan tanpa bukti kuat lainnya. Oegroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Oegroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Oegroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Deddy Mulyadi, seperti mau menangis ketika bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, 31 Juli 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut tak kuasa berbicara sehingga berhenti sejenak ketika salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengajukan pertanyaan kepada Deddy di muka persidangan. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis titik ketidakadilan itu apa yang Bapak dapatkan, tanya Farhad Abbas dalam sebuah sesi tanya jawab oleh Deddy. Deddy mengatakan segala temuan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon telah disajikan di channel YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, siapapun yang punya hati, termasuk penyidik, pasti melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Tanya Farhad. Pernah, jawab Deddy. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad. Pertanyaan ini menggugah hati Deddy Mulyadi. Nilai-nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan, saudara Saka Tatal pada usia remaja. Deddy Mulyadi tiba-tiba berhenti berbicara. Ia tak sanggup meneruskan bicaranya. Ada sesuatu yang membuat dirinya terenyuh. Terlihat Deddy Mulyadi sempat menunduk serta memegang hidungnya. Ia kemudian mendongak, matanya menatap ke arah atas.
Dedi lalu melanjutkan bicaranya. Raut wajah Farhad Abbas turut emosional melihat Dedi Mulyadi. Tidak bisa menikmati masa remaja, ujar Dedi dengan nada bergetar. Dedi berhenti lagi bicara untuk mengatur emosinya. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, melewati tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dialami. Dan yang saya kagumi adalah, setelah bebas, dia menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh, pungkasnya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Pak. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede, Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu, ya. Jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nohum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Pak. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Ling Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah bang, tiga-tiganya. Ntar akan tercapai dong jadi gubernur.
Dedi Mulyadi menyentil Andi Malinda Putri Utami atau yang akrab dipanggil Linda di peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut sempat mewawancarai Linda yang mengaku kesurupan arwah Vina dan menyebut bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Di depan muka persidangan, Dedi Mulyadi tak mempercayai kesaksian Linda yang dialaminya saat kesurupan. Menurut Dedi, orang yang mudah kesurupan lantaran disebabkan memiliki kelemahan mental dalam dirinya. Awalnya, Dedi mengatakan bahwa kakak Vina, Marliana, sempat merekam Linda saat kesurupan. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Ibtu Rudiana. Ada dugaan rekaman itu menjadi pelecut Ibtu Rudiana untuk menangkapi para pelaku dan merekayasa kasus. Nah, dari rekaman itu, kesurupan itu menunjukkan bahwa Vina itu meninggal bukan karena kecelakaan tapi karena dibunuh dan menyebut nama orang. Nyebutnya nama Egy, ujar Dedi di depan sidang. Namun, Dedi Mulyadi tak percaya dengan kesaksian Linda. Dari sisi sains dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang lemah dalam mental. Ia pun sempat melontarkan guyonan, tak mungkin arwah bisa dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Saya tidak percaya pada kesurupan, karena ruhnya tidak bisa dihadirkan di pengadilan, ujar Dedi. Guyonan Dedi kemudian disambut dengan tawa tim kuasa hukum di ruang sidang. Sebelumnya mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI tersebut pernah menyampaikan bahwa selama ini publik terkecoh dengan Linda. Linda adalah sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan. Dalam kesurupan itu, Linda menyebut bahwa pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh 11 orang. Kita hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda, kata Dedi dalam video di Instagramnya, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Video Linda kesurupan yang direkam kakak Vina itu kemudian diserahkan kepada Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Ia pun mengajak masyarakat yang rata-rata sudah berpendidikan untuk tidak terkecoh dengan kesurupan itu. Di sisi lain, Dedi juga meyakini bahwa para terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara sebenarnya tidak bersalah. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Prong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egy alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan akhirnya dinyatakan bebas dari tersangka oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada, gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang mesin tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu, ada polisi yang bawa sendal Heger. Semua ditabokin.
Ya akhirnya sampai remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebasem saya, itu yang nyetrum saya Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Walau saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya tidak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang punya. Jadi ya udah tahu, bilang apa, ya nurut. Masih terasa trauma. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Coba, bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang, kalau saya mau. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Marawet jam 23.00. Bahwa anak saya bukan mayat sebenarnya kecelakaan. Jadi 2:30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Apa sih? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Egy, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan lah. Ya di pendidikan lah, masuk kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, menurut anak tidak tenang, mungkin saya menyusul. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya masih di sekitar. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan Bapak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Terkait Ya. yang katanya Secara mengejutkan, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum Vina Cirebon, tiba-tiba menggelar konferensi pers di tengah sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris menghadirkan Ibtu Rudiana di dalam konferensi pers tersebut. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menilai konferensi pers yang dilakukan Hotman Paris dan Ibtu Rudiana seharusnya ditunda dan tidak membuat fokus publik melihat kasus ini secara baik terbelah. Ia menyinggung soal pentingnya etika hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hotman Paris dan Ibtu Rudiana. Menurut Oegroseno, adanya konferensi pers tersebut seolah ingin mengalihkan fokus publik terhadap sidang PK Saka Tatal. Ia pun menilai seolah-olah konferensi pers tersebut layaknya 2 pertandingan olahraga yang berlangsung di hari yang sama. Seharusnya publik fokus terhadap sidang PK Saka Tatal demi mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi di kasus Vina Cirebon. Ia juga menyoroti Ibtu Rudiana yang tersenyum hingga tertawa di tengah sidang PK Saka Tatal, yang diduga tidak bersalah dalam kasus tersebut. Melihat kondisi tersebut, Oegroseno mengaku sedih lantaran antara 2 kubu, Ibtu Rudiana dan para terpidana, seolah hanya perang beradu keterangan tanpa bukti kuat lainnya.
Oegroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Oegroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Oegroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Deddy Mulyadi, seperti mau menangis ketika bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, 31 Juli 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut tak kuasa berbicara sehingga berhenti sejenak ketika salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengajukan pertanyaan kepada Deddy di muka persidangan. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Ketidakadilan itu apa yang Bapak dapatkan, tanya Farhad Abbas dalam sebuah sesi tanya jawab oleh Deddy. Deddy mengatakan segala temuan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon telah disajikan di channel YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, siapapun yang punya hati, termasuk penyidik, pasti melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Tanya Farhad. Pernah, jawab Deddy. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad. Pertanyaan ini menggugah hati Deddy Mulyadi. Nilai-nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan, saudara Saka Tatal pada usia remaja. Deddy Mulyadi tiba-tiba berhenti berbicara. Ia tak sanggup meneruskan bicaranya. Ada sesuatu yang membuat dirinya terenyuh. Terlihat Deddy Mulyadi sempat menunduk serta memegang hidungnya. Ia kemudian mendongak, matanya menatap ke arah atas. Deddy lalu melanjutkan bicaranya. Raut wajah Farhad Abbas turut emosional melihat Deddy Mulyadi. Tidak bisa menikmati masa remaja, ujar Deddy dengan nada bergetar. Deddy berhenti lagi bicara untuk mengatur emosinya. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, melewati tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dialami. Dan yang saya kagumi adalah, setelah bebas, dia menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh, pungkasnya. Kemudian hari ini, katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. ADM Pak. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan, di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu. Artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara, karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti nohum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. ADM Pak. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi.
Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada Pak, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita lakukan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukum. Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Lig Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang, tiga-tiganya. Ntar akan tercapai dong jadi gubernur. Dedi Mulyadi menyentil Andi Malinda Putri Utami atau yang akrab dipanggil Linda di peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut sempat mewawancarai Linda yang mengaku kesurupan arwah Vina dan menyebut bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Di depan muka persidangan, Dedi Mulyadi tak mempercayai kesaksian Linda yang dialaminya saat kesurupan. Menurut Dedi, orang yang mudah kesurupan lantaran disebabkan memiliki kelemahan mental dalam dirinya. Awalnya, Dedi mengatakan bahwa kakak Vina, Marliana, sempat merekam Linda saat kesurupan. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Ibtu Rudiana. Ada dugaan rekaman itu menjadi pelecut Ibtu Rudiana untuk menangkapi para pelaku dan merekayasa kasus. Nah, dari rekaman itu, kesurupan itu menunjukkan bahwa Vina itu meninggal bukan karena kecelakaan tapi karena dibunuh dan menyebut nama orang. Nyebutnya nama Egi, ujar Dedi di depan sidang. Namun, Dedi Mulyadi tak percaya dengan kesaksian Linda. Dari sisi sains dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang lemah dalam mental. Ia pun sempat melontarkan guyonan, tak mungkin arwah bisa dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Saya tidak percaya pada kesurupan, karena ruhnya tidak bisa dihadirkan di pengadilan, ujar Dedi. Guyonan Dedi kemudian disambut dengan tawa tim kuasa hukum di ruang sidang. Sebelumnya mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI tersebut pernah menyampaikan bahwa selama ini publik terkecoh dengan Linda. Linda adalah sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan. Dalam kesurupan itu, Linda menyebut bahwa pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh 11 orang. Kita hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda, kata Dedi dalam video di Instagramnya, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Video Linda kesurupan yang direkam kakak Vina itu kemudian diserahkan kepada Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Ia pun mengajak masyarakat yang rata-rata sudah berpendidikan untuk tidak terkecoh dengan kesurupan itu. Di sisi lain, Dedi juga meyakini bahwa para terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara sebenarnya tidak bersalah. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup.
Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan akhirnya dinyatakan bebas dari tersangka oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang lisan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek, Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, namanya kenal saya, orang 2 itu, Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang ngetrubur saya, Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Walau saya bukan maling, itu masih kecil, Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan, Pak. Semuanya, Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam masih ada fotonya. Dibilangnya koma, saya yang ngerasain sendiri, sakit, Pak. Dulu saya emang ya, Pak, bukan orang punya. Jadi ya udah tahu bilang apa, ya nurut. Masih terasa trauma. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egi masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya bohong. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Morowet jam 23.00. Uang anak saya di mayat kecelakaan. Udah 2:30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Apa sih saya? Kalau misalnya penyidik curiga nih,
dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia. Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan lah. Ya, yang di pendidikan, masa kepentingan wartawan? Saya sangat mudah, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyusul. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya masih di sekitar. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan Bapak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Terkait Ya. yang katanya Secara mengejutkan, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum Vina Cirebon, tiba-tiba menggelar konferensi pers di tengah sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris menghadirkan Ibtu Rudiana di dalam konferensi pers tersebut. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menilai konferensi pers yang dilakukan Hotman Paris dan Ibtu Rudiana seharusnya ditunda dan tidak membuat fokus publik melihat kasus ini secara baik terbelah. Ia menyinggung soal pentingnya etika hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hotman Paris dan Ibtu Rudiana. Menurut Oegroseno, adanya konferensi pers tersebut seolah ingin mengalihkan fokus publik terhadap sidang PK Saka Tatal. Ia pun menilai seolah-olah konferensi pers tersebut layaknya dua pertandingan olahraga yang berlangsung di hari yang sama. Seharusnya publik fokus terhadap sidang PK Saka Tatal demi mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi di kasus Vina Cirebon. Ia juga menyoroti Ibtu Rudiana yang tersenyum hingga tertawa di tengah sidang PK Saka Tatal yang diduga tidak bersalah dalam kasus tersebut. Melihat kondisi tersebut, Oegroseno mengaku sedih lantaran antara dua kubu, Ibtu Rudiana dan para terpidana, seolah hanya perang beradu keterangan tanpa bukti kuat lainnya. Oegroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Oegroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Oegroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Deddy Mulyadi, seperti mau menangis ketika bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, 31 Juli 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut tak kuasa berbicara sehingga berhenti sejenak ketika salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengajukan pertanyaan kepada Deddy di muka persidangan. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis titik ketidakadilan itu apa yang Bapak dapatkan, tanya Farhad Abbas dalam sebuah sesi tanya jawab oleh Deddy. Deddy mengatakan segala temuan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon telah disajikan di channel YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, siapapun yang punya hati, termasuk penyidik, pasti melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Tanya Farhad. Pernah, jawab Deddy. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad. Pertanyaan ini menggugah hati Deddy Mulyadi. Nilai-nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan, saudara Saka Tatal pada usia remaja. Deddy Mulyadi tiba-tiba berhenti berbicara. Ia tak sanggup meneruskan bicaranya. Ada sesuatu yang membuat dirinya terenyuh. Terlihat Deddy Mulyadi sempat menunduk serta memegang hidungnya. Ia kemudian mendongak, matanya menatap ke arah atas. Deddy lalu melanjutkan bicaranya. Raut wajah Farhad Abbas turut emosional melihat Deddy Mulyadi. Tidak bisa, menikmati masa remaja, ujar Deddy dengan nada bergetar. Deddy berhenti lagi bicara untuk mengatur emosinya. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, melewati tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dialami. Dan yang saya kagumi adalah, setelah bebas, dia menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh, pungkasnya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. ADM Pak. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya.
Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nohum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada Pak, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, yaitu Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. Oke. Di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang, tiga-tiganya. Ntar akan tercapai dong jadi gubernur. Dedi Mulyadi menyentil Andi Malinda Putri Utami atau yang akrab dipanggil Linda di peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut sempat mewawancarai Linda yang mengaku kesurupan arwah Vina dan menyebut bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Di depan muka persidangan, Dedi Mulyadi tak mempercayai kesaksian Linda yang dialaminya saat kesurupan. Menurut Dedi, orang yang mudah kesurupan lantaran disebabkan memiliki kelemahan mental dalam dirinya. Awalnya, Dedi mengatakan bahwa kakak Vina, Marliana, sempat merekam Linda saat kesurupan. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Ibtu Rudiana. Ada dugaan rekaman itu menjadi pelecut Ibtu Rudiana untuk menangkapi para pelaku dan merekayasa kasus. Nah, dari rekaman itu, kesurupan itu menunjukkan bahwa
Vina itu meninggal bukan karena kecelakaan tapi karena dibunuh dan menyebut nama orang. Nyebutnya nama Egy, ujar Dedi di depan sidang. Namun, Dedi Mulyadi tak percaya dengan kesaksian Linda. Dari sisi sains dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang lemah dalam mental. Ia pun sempat melontarkan guyonan, tak mungkin arwah bisa dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Saya tidak percaya pada kesurupan, karena ruhnya tidak bisa dihadirkan di pengadilan, ujar Dedi. Guyonan Dedi kemudian disambut dengan tawa tim kuasa hukum di ruang sidang. Sebelumnya mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI tersebut pernah menyampaikan bahwa selama ini publik terkecoh dengan Linda. Linda adalah sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan. Dalam kesurupan itu, Linda menyebut bahwa pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh 11 orang. Kita hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda, kata Dedi dalam video di Instagramnya, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Video Linda kesurupan yang direkam kakak Vina itu kemudian diserahkan kepada Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Ia pun mengajak masyarakat yang rata-rata sudah berpendidikan untuk tidak terkecoh dengan kesurupan itu. Di sisi lain, Dedi juga meyakini bahwa para terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara sebenarnya tidak bersalah. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egy alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan akhirnya dinyatakan bebas dari tersangka oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak. Sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada... Gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu, ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek, Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, kenal saya, orang 2 itu, Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balas saya, itu yang ngetrum saya, Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener
sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Walau saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang punya. Tadi ya udah tahu, bilang apa, saya nurut. Masih terasa trauma. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang. Kalau saya ngomong. Tuh, maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Kalau anak saya bukan mayat kecelakaan. Itu udah 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas usaha. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Egy, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan Bang. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat mudah, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyusul. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya mau rezeki. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan Bapak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Terkait buat kamu terkait Ya. yang katanya Secara mengejutkan, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum Vina Cirebon, tiba-tiba menggelar konferensi pers di tengah sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris menghadirkan Ibtu Rudiana di dalam konferensi pers tersebut. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menilai konferensi pers yang dilakukan Hotman Paris dan Ibtu Rudiana seharusnya ditunda dan tidak membuat fokus publik melihat kasus ini secara baik terbelah. Ia menyinggung soal pentingnya etika hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hotman Paris dan Ibtu Rudiana. Menurut Oegroseno, adanya konferensi pers tersebut seolah ingin mengalihkan fokus publik terhadap sidang PK Saka Tatal. Ia pun menilai seolah-olah konferensi pers tersebut layaknya 2 pertandingan olahraga yang berlangsung di hari yang sama. Seharusnya publik fokus terhadap sidang PK Saka Tatal demi mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi di kasus Vina Cirebon. Ia juga menyoroti Ibtu Rudiana yang tersenyum hingga tertawa di tengah sidang PK Saka Tatal, yang diduga tidak bersalah dalam kasus tersebut. Melihat kondisi tersebut, Oegroseno mengaku sedih lantaran antara 2 kubu, Ibtu Rudiana dan para terpidana, seolah hanya perang beradu keterangan tanpa bukti kuat lainnya. Oegroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Oegroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Oegroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Dedi Mulyadi, seperti mau menangis ketika bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, 31 Juli 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut tak kuasa berbicara sehingga berhenti sejenak ketika salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengajukan pertanyaan kepada Dedi di muka persidangan.
Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Ketidakadilan itu apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad Abbas dalam sebuah sesi tanya jawab oleh Dedi. Dedi mengatakan segala temuan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon telah disajikan di channel YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, siapapun yang punya hati, termasuk penyidik, pasti melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Tanya Farhad. Pernah, jawab Dedi. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad. Pertanyaan ini menggugah hati Dedi Mulyadi. Nilai-nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan, saudara Saka Tatal pada usia remaja. Dedi Mulyadi tiba-tiba berhenti berbicara. Ia tak sanggup meneruskan bicaranya. Ada sesuatu yang membuat dirinya terenyuh. Terlihat Dedi Mulyadi sempat menunduk serta memegang hidungnya. Ia kemudian mendongak, matanya menatap ke arah atas. Dedi lalu melanjutkan bicaranya. Raut wajah Farhad Abbas turut emosional melihat Dedi Mulyadi. Tidak bisa menikmati masa remaja, ujar Dedi dengan nada bergetar. Dedi berhenti lagi bicara untuk mengatur emosinya. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, melewati tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dialami. Dan yang saya kagumi adalah, setelah bebas, dia menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh, pungkasnya. Kemudian hari ini, katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Pak. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan, di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara, karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti nokum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Pak. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP
bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Saya Bapak akan laporkan ke polisi? sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukum. Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang, tiga-tiganya. Ntar akan tercapai dong jadi gubernur. Dedi Mulyadi menyentil Andi Malinda Putri Utami atau yang akrab dipanggil Linda di peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut sempat mewawancarai Linda yang mengaku kesurupan arwah Vina dan menyebut bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Di depan muka persidangan, Dedi Mulyadi tak mempercayai kesaksian Linda yang dialaminya saat kesurupan. Menurut Dedi, orang yang mudah kesurupan lantaran disebabkan memiliki kelemahan mental dalam dirinya. Awalnya, Dedi mengatakan bahwa kakak Vina, Marliana, sempat merekam Linda saat kesurupan. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Ibtu Rudiana. Ada dugaan rekaman itu menjadi pelecut Ibtu Rudiana untuk menangkapi para pelaku dan merekayasa kasus. Nah, dari rekaman itu, kesurupan itu menunjukkan bahwa Vina itu meninggal bukan karena kecelakaan tapi karena dibunuh dan menyebut nama orang. Nyebutnya nama Egi, ujar Dedi di depan sidang. Namun, Dedi Mulyadi tak percaya dengan kesaksian Linda. Dari sisi sains dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang lemah dalam mental. Ia pun sempat melontarkan guyonan, tak mungkin arwah bisa dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Saya tidak percaya pada kesurupan, karena ruhnya tidak bisa dihadirkan di pengadilan, ujar Dedi. Guyonan Dedi kemudian disambut dengan tawa tim kuasa hukum di ruang sidang. Sebelumnya mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI tersebut pernah menyampaikan bahwa selama ini publik terkecoh dengan Linda. Linda adalah sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan. Dalam kesurupan itu, Linda menyebut bahwa pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh 11 orang. Kita hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda, kata Dedi dalam video di Instagramnya, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Video Linda kesurupan yang direkam kakak Vina itu kemudian diserahkan kepada Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Ia pun mengajak masyarakat yang rata-rata sudah berpendidikan untuk tidak terkecoh dengan kesurupan itu. Di sisi lain, Dedi juga meyakini bahwa para terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara sebenarnya tidak bersalah. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Prong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan akhirnya dinyatakan bebas dari tersangka oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan. Kemudian,
Perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak, padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang pisan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang nyetrum saya Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Walau saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, ngalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang punya. Tadi ya udah tahu, bilang apa, ya nurut. Masih terasa trauma. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egi masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang. Kalau saya ngomong. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Uang anak saya di mayat kecelakaan. Itu udah 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas usaha. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan Pak. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat mudah, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya bisa. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya masih di sekitar. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan Pak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Terkait Ya. yang katanya Secara mengejutkan, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum Vina Cirebon, tiba-tiba menggelar konferensi pers di tengah sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris menghadirkan Ibtu Rudiana di dalam konferensi pers tersebut.
Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menilai konferensi pers yang dilakukan Hotman Paris dan Ibtu Rudiana seharusnya ditunda dan tidak membuat fokus publik melihat kasus ini secara baik terbelah. Ia menyinggung soal pentingnya etika hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hotman Paris dan Ibtu Rudiana. Menurut Oegroseno, adanya konferensi pers tersebut seolah ingin mengalihkan fokus publik terhadap sidang PK Saka Tatal. Ia pun menilai seolah-olah konferensi pers tersebut layaknya dua pertandingan olahraga yang berlangsung di hari yang sama. Seharusnya publik fokus terhadap sidang PK Saka Tatal demi mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi di kasus Vina Cirebon. Ia juga menyoroti Ibtu Rudiana yang tersenyum hingga tertawa di tengah sidang PK Saka Tatal yang diduga tidak bersalah dalam kasus tersebut. Melihat kondisi tersebut, Oegroseno mengaku sedih lantaran antara dua kubu, Ibtu Rudiana dan para terpidana, seolah hanya perang beradu keterangan tanpa bukti kuat lainnya. Oegroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Oegroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Oegroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Dedi Mulyadi, seperti mau menangis ketika bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, 31 Juli 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut tak kuasa berbicara sehingga berhenti sejenak ketika salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengajukan pertanyaan kepada Dedi di muka persidangan. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis titik ketidakadilan itu apa yang Bapak dapatkan, tanya Farhad Abbas dalam sebuah sesi tanya jawab oleh Dedi. Dedi mengatakan segala temuan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon telah disajikan di channel YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, siapapun yang punya hati, termasuk penyidik, pasti melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Tanya Farhad. Pernah, jawab Dedi. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad. Pertanyaan ini menggugah hati Dedi Mulyadi. Nilai-nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan, saudara Saka Tatal pada usia remaja. Dedi Mulyadi tiba-tiba berhenti berbicara. Ia tak sanggup meneruskan bicaranya. Ada sesuatu yang membuat dirinya terenyuh. Terlihat Dedi Mulyadi sempat menunduk serta memegang hidungnya. Ia kemudian mendongak, matanya menatap ke arah atas. Dedi lalu melanjutkan bicaranya. Raut wajah Farhad Abbas turut emosional melihat Dedi Mulyadi. Tidak bisa, menikmati masa remaja, ujar Dedi dengan nada bergetar. Dedi berhenti lagi bicara untuk mengatur emosinya. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, melewati tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dialami. Dan yang saya kagumi adalah, setelah bebas, dia menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh, pungkasnya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti nohum tidak ada,
tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya digebuk begini jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang. Ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang, tiga-tiganya. Ntar akan tercapai dong jadi gubernur. Dedi Mulyadi menyentil Andi Malinda Putri Utami atau yang akrab dipanggil Linda di peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut sempat mewawancarai Linda yang mengaku kesurupan arwah Vina dan menyebut bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Di depan muka persidangan, Dedi Mulyadi tak mempercayai kesaksian Linda yang dialaminya saat kesurupan. Menurut Dedi, orang yang mudah kesurupan lantaran disebabkan memiliki kelemahan mental dalam dirinya. Awalnya, Dedi mengatakan bahwa kakak Vina, Marliana, sempat merekam Linda saat kesurupan. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Ibtu Rudiana. Ada dugaan rekaman itu menjadi pelecut Ibtu Rudiana untuk menangkapi para pelaku dan merekayasa kasus. Nah, dari rekaman itu, kesurupan itu menunjukkan bahwa Vina itu meninggal bukan karena kecelakaan tapi karena dibunuh dan menyebut nama orang. Nyebutnya nama Egi, ujar Dedi di depan sidang. Namun, Dedi Mulyadi tak percaya dengan kesaksian Linda. Dari sisi sains dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang lemah dalam mental. Ia pun sempat melontarkan guyonan, tak mungkin arwah bisa dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Saya tidak percaya pada kesurupan, karena ruhnya tidak bisa dihadirkan di pengadilan, ujar Dedi. Guyonan Dedi kemudian disambut dengan tawa tim kuasa hukum di ruang sidang. Sebelumnya mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI tersebut pernah menyampaikan bahwa selama ini publik terkecoh dengan Linda. Linda adalah sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan. Dalam kesurupan itu, Linda menyebut bahwa pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh 11 orang.
Kita hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda, kata Dedi dalam video di Instagramnya, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Video Linda kesurupan yang direkam kakak Vina itu kemudian diserahkan kepada Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Ia pun mengajak masyarakat yang rata-rata sudah berpendidikan untuk tidak terkecoh dengan kesurupan itu. Di sisi lain, Dedi juga meyakini bahwa para terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara sebenarnya tidak bersalah. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan akhirnya dinyatakan bebas dari tersangka oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada, gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek, Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, namanya kenal saya, orang 2 itu, Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balas saya, itu yang ngetrub saya, Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke Atakwa itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Malah saya bukan maling, itu masih kecil, Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan, Pak. Semuanya, Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit, Pak. Dulu saya emang ya, Pak, bukan orang punya. Tadi ya udah tahu, bilang apa, ya nurut. Masih terasa trauma.
pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya ngomong. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Uang anak saya bukan mayat kecelakaan. Itu udah 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Egy, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan lah. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat mudah, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya mau rezeki. Intinya Bapak setuju dibongkar itu tidak untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan Bapak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Terkait Ya. yang katanya Secara mengejutkan, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum Vina Cirebon, tiba-tiba menggelar konferensi pers di tengah sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris menghadirkan Ibtu Rudiana di dalam konferensi pers tersebut. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menilai konferensi pers yang dilakukan Hotman Paris dan Ibtu Rudiana seharusnya ditunda dan tidak membuat fokus publik melihat kasus ini secara baik terbelah. Ia menyinggung soal pentingnya etika hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hotman Paris dan Ibtu Rudiana. Menurut Oegroseno, adanya konferensi pers tersebut seolah ingin mengalihkan fokus publik terhadap sidang PK Saka Tatal. Ia pun menilai seolah-olah konferensi pers tersebut layaknya dua pertandingan olahraga yang berlangsung di hari yang sama. Seharusnya publik fokus terhadap sidang PK Saka Tatal demi mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi di kasus Vina Cirebon. Ia juga menyoroti Ibtu Rudiana yang tersenyum hingga tertawa di tengah sidang PK Saka Tatal, yang diduga tidak bersalah dalam kasus tersebut. Melihat kondisi tersebut, Oegroseno mengaku sedih lantaran antara dua kubu, Ibtu Rudiana dan para terpidana, seolah hanya perang beradu keterangan tanpa bukti kuat lainnya. Oegroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Oegroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Oegroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Dedi Mulyadi, seperti mau menangis ketika bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, 31 Juli 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut tak kuasa berbicara sehingga berhenti sejenak ketika salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengajukan pertanyaan kepada Dedi di muka persidangan. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis titik ketidakadilan itu apa yang Bapak dapatkan, tanya Farhad Abbas dalam sebuah sesi tanya jawab oleh Dedi. Dedi mengatakan segala temuan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon telah disajikan di channel YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, siapapun yang punya hati, termasuk penyidik, pasti melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Tanya Farhad. Pernah, jawab Dedi. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad. Pertanyaan ini menggugah hati Dedi Mulyadi. Nilai-nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan, saudara Saka Tatal pada usia remaja. Dedi Mulyadi tiba-tiba berhenti berbicara. Ia tak sanggup meneruskan bicaranya. Ada sesuatu yang membuat dirinya terenyuh. Terlihat Dedi Mulyadi sempat menunduk serta memegang hidungnya. Ia kemudian mendongak, matanya menatap ke arah atas.
Dedi lalu melanjutkan bicaranya. Raut wajah Farhad Abbas turut emosional melihat Dedi Mulyadi. Tidak bisa menikmati masa remaja, ujar Dedi dengan nada bergetar. Dedi berhenti lagi bicara untuk mengatur emosinya. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, melewati tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dialami. Dan yang saya kagumi adalah, setelah bebas, dia menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh, pungkasnya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Mengenai Dede, Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nokum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. Dedi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada Pak, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Ling Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah bang, tiga-tiganya. Ntar akan tercapai dong jadi gubernur.
Dedi Mulyadi menyentil Andi Malinda Putri Utami atau yang akrab dipanggil Linda di peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut sempat mewawancarai Linda yang mengaku kesurupan arwah Vina dan menyebut bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Di depan muka persidangan, Dedi Mulyadi tak mempercayai kesaksian Linda yang dialaminya saat kesurupan. Menurut Dedi, orang yang mudah kesurupan lantaran disebabkan memiliki kelemahan mental dalam dirinya. Awalnya, Dedi mengatakan bahwa kakak Vina, Marliana, sempat merekam Linda saat kesurupan. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Ibtu Rudiana. Ada dugaan rekaman itu menjadi pelecut Ibtu Rudiana untuk menangkapi para pelaku dan merekayasa kasus. Nah, dari rekaman itu, kesurupan itu menunjukkan bahwa Vina itu meninggal bukan karena kecelakaan tapi karena dibunuh dan menyebut nama orang. Nyebutnya nama Egi, ujar Dedi di depan sidang. Namun, Dedi Mulyadi tak percaya dengan kesaksian Linda. Dari sisi sains dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang lemah dalam mental. Ia pun sempat melontarkan guyonan, tak mungkin arwah bisa dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Saya tidak percaya pada kesurupan, karena ruhnya tidak bisa dihadirkan di pengadilan, ujar Dedi. Guyonan Dedi kemudian disambut dengan tawa tim kuasa hukum di ruang sidang. Sebelumnya mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI tersebut pernah menyampaikan bahwa selama ini publik terkecoh dengan Linda. Linda adalah sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan. Dalam kesurupan itu, Linda menyebut bahwa pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh 11 orang. Kita hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda, kata Dedi dalam video di Instagramnya, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Video Linda kesurupan yang direkam kakak Vina itu kemudian diserahkan kepada Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Ia pun mengajak masyarakat yang rata-rata sudah berpendidikan untuk tidak terkecoh dengan kesurupan itu. Di sisi lain, Dedi juga meyakini bahwa para terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara sebenarnya tidak bersalah. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan akhirnya dinyatakan bebas dari tersangka oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada, gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang lisan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin.
Ya akhirnya sampai remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebasem saya, itu yang ngegebur saya Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Malah saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang muda. Tadi udah tahu, bilang apa, ya nurut. Masih terasa trauma. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egi masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang, kalau saya mau. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Uang anak saya mayat kecelakaan. Jadi udah 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas usaha. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan Pak. Ya di pendidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya masih di sekitar. Intinya Bapak setuju dibongkar itu tidak untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan Bapak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Terkait Ya. yang katanya Secara mengejutkan, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum Vina Cirebon, tiba-tiba menggelar konferensi pers di tengah sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris menghadirkan Ibtu Rudiana di dalam konferensi pers tersebut. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menilai konferensi pers yang dilakukan Hotman Paris dan Ibtu Rudiana seharusnya ditunda dan tidak membuat fokus publik melihat kasus ini secara baik terbelah. Ia menyinggung soal pentingnya etika hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hotman Paris dan Ibtu Rudiana. Menurut Oegroseno, adanya konferensi pers tersebut seolah ingin mengalihkan fokus publik terhadap sidang PK Saka Tatal. Ia pun menilai seolah-olah konferensi pers tersebut layaknya 2 pertandingan olahraga yang berlangsung di hari yang sama. Seharusnya publik fokus terhadap sidang PK Saka Tatal demi mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi di kasus Vina Cirebon. Ia juga menyoroti Ibtu Rudiana yang tersenyum hingga tertawa di tengah sidang PK Saka Tatal, yang diduga tidak bersalah dalam kasus tersebut. Melihat kondisi tersebut, Oegroseno mengaku sedih lantaran antara dua kubu, Ibtu Rudiana dan para terpidana, seolah hanya perang beradu keterangan tanpa bukti kuat lainnya.
Oegroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Oegroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Oegroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Deddy Mulyadi, seperti mau menangis ketika bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, 31 Juli 2024. Ex-Bupati Purwakarta tersebut tak kuasa berbicara sehingga berhenti sejenak ketika salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengajukan pertanyaan kepada Deddy di muka persidangan. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Ketidakadilan itu apa yang Bapak dapatkan, tanya Farhad Abbas dalam sebuah sesi tanya jawab oleh Deddy. Deddy mengatakan segala temuan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon telah disajikan di channel YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, siapapun yang punya hati, termasuk penyidik, pasti melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Tanya Farhad. Pernah, jawab Deddy. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Tanya Farhad. Pertanyaan ini menggugah hati Deddy Mulyadi. Nilai-nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan, saudara Saka Tatal pada usia remaja. Deddy Mulyadi tiba-tiba berhenti berbicara. Ia tak sanggup meneruskan bicaranya. Ada sesuatu yang membuat dirinya terenyuh. Terlihat Deddy Mulyadi sempat menunduk serta memegang hidungnya. Ia kemudian mendongak, matanya menatap ke arah atas. Deddy lalu melanjutkan bicaranya. Raut wajah Farhad Abbas turut emosional melihat Deddy Mulyadi. Tidak bisa, menikmati masa remaja, ujar Deddy dengan nada bergetar.